Kudus, Bapa di dalam nama Yesus. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Kalau pagi ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang sudah dibeli oleh darah Yesus, yang menerima bakti darah Yesus Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, kami dapat bangun dengan sehat Bapa. Kami dapat berdoa dan sungguh kami akan merenungkan firman kebenaran-Mu ya Bapa, yang mana ditulis oleh Pastor Kim Kidong Bapa. Berilah kami Bapa hikmat, inspirasi dan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami dapat menyampaikan kebenaran ini seturut kehendak-Mu, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami kudus, suci, benar di hadapan-Mu Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus dan kami dituntun dengan kebenaran-Mu, dan kami bertumbuh di dalam iman kebenaran akan Yesus Kristus ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan membahas dari bab 18, yaitu Yesus adalah imam besar. Di sini dikatakan pada Ibrani 7 ayat 20 sampai 28, boleh Pak? Ibrani 7 ayat 20 sampai 28. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengar sumpah diucapkan oleh dia, berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah mencapai imam, karena mereka dicegat oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu dia yang sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat di surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang yang diikuti kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kalau seseorang bertanya, siapakah Allah yang harus dilayani itu? Jadi Allah yang sebenarnya itu adalah Allah yang harus dilayanin. Sehingga iman kita pada Allah itu adalah iman yang harus melayani Dia. Jadi bagaimana cara yang tepat untuk memperlakukan Allah? Yaitu kita harus melayani Dia. Kita harus percaya kepada Dia. Karena Allah yang kita layani itu adalah Allah yang kudus. Dia tidak dapat bersekutu dengan dosa. Dan Allah hanya ingin dilayani oleh orang-orang yang tidak berdosa. Dan orang yang tidak berdosa di muka bumi ini tidak ada. Karena kita semua adalah keturunan Adam yang adalah memiliki dosa asal itu. Sehingga hubungan antara kita dengan Allah terputus. Dan hanya ada satu manusia yang bisa menebus dosa kita. Dan hanya satu manusia yang dapat bersekutu dengan Allah. Manusia tanpa dosa itu adalah Yesus. Yesus Kristus yang datang 2000 tahun yang lalu. Dia datang ke bumi. Dia datang ke bumi bukan hanya sekedar hanya untuk menyatakan dirinya seorang yang berkuasa. Tapi dia adalah anak Allah. Dia harus menebus kita. Dia harus mati di kayu salib. Dan Yesus adalah yang mengalami baptisan, di mana Allah sendiri yang menyatakan bahwa dia adalah anaknya. Kita baca di Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bagaimana Allah Bapa menyatakan, Dialah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukankah itu luar biasa? Orang yang berkenan kepada Allah Bapa hanyalah orang-orang yang kudus, yang suci benar. Dan yang kedua, Yesus adalah anak Allah yang dinyatakan di Gunung Tabor, di mana Yesus dinyatakan waktu itu Yesus bersama-sama muridnya Yakobus, Yohanes dan Petrus
Di situ dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Perkataan dengarkanlah dia, berarti firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus yang datang ke bumi itu, kita harus mendengarkannya. Karena itulah perkataan Allah, karena itulah pernyataan Allah kepada kita. Kita tidak bisa mendengar ke kanan ke kiri pernyataan manusia, suara manusia. Dan yang ketiga, Yesus adalah gambar wujud Allah yang tidak menganggap bahwa kesetaraan dengan Bapanya itu, dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi Yesus merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya dan datang ke bumi menjadi wujud manusia yang bisa merasakan kehidupan daging dan darah di bumi ini. Karena tubuh Yesus adalah roh dan kita memiliki kematian roh akibat Adam, sehingga dia harus mencurahkan darahnya di kayu salib menebus semua kita yang percaya kepadanya. Di mana Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan disitulah Allah memperdamaikan kita dengan dia melalui anaknya Yesus ini. Dan yang keempat, Yesus waktu mati di kayu salib, dia terkubur dan dia dibangkitkan. Setelah 40 hari dia di bumi ini, setelah dia mengajar kerajaan Allah, dia naik ke surga. Itulah Yesus anak Allah yang kita akui, iman kita. Sehingga kita orang Kristen harus benar-benar menyadari bahwa kita adalah orang yang memiliki kerinduan akan hidup kekal itu. Perjalanan hidup kita di muka bumi ini bukanlah permainan, tetapi kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus hidup di dalam roh. Karena roh jiwa kita adalah tubuh kekal kita, tubuh kemuliaan yang akan bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus. Sehingga kita pun di bumi ini harus benar-benar menjalankan, sehingga kita dapat menjadi orang kudus dan kita menjadi imam yang memimpin orang-orang untuk melayani Allah yang kekal. Dan juga Yesus adalah membuat seluruh manusia dan malaikat sujud di hadapan namanya, dan kita memuliakan Allah melalui nama anaknya Yesus. Nama Yesus yang dikenalkan oleh anaknya ini adalah nama Bapa, adalah nama Roh Kudus yang diperkenalkan kepada kita, sehingga kita menyatakan kebenaran ini bahwa Yesus yang kita kenal itu adalah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi saudara-saudara kita yang mengaku Yesus pun di luar situ, saya pernah sebagai seorang yang di dalam itu juga, bahwa mereka mengangkat imam-imam sebagai jalan untuk pengakuan dosa. Kita memanggilnya Bapa, kita menyatakan apakah dosa kita itu. Setelah kita menyatakan, Bapa, saya telah berdosa begini, dan kita akan dihukum dengan doa-doa seperti Yesus ajarkan, dan juga doa-doa yang lain. Dan ini adalah suatu yang tidak alkitabiah, karena di masa reformasi Martin Luther mengkritik hal-hal itu sebagai yang tidak alkitabiah, karena prinsipnya adalah setiap orang adalah seorang imam. Seorang imam adalah yang dapat melayani Allah, yang dapat menyembah Allah dengan kekudusan. Nah, kita hidup di muka bumi ini, kita harus hidup di dalam Yesus Kristus. Kita harus mengenal Dia sebagai firman yang hidup. Karena itulah makanan kita, minuman kita. Kita minum darahnya dan kita makan dagingnya. Jadi siapapun yang di dalam Kristus adalah imam yang melayani Allah. Di 1 Petrus 2 ayat 5 mengatakan, ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ayat 9 mengatakan, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah
Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita semua sebenarnya harus menjadi imamat yang rajani. Kita harus menjadi generasi yang terpilih di masa ini, supaya kita dapat memiliki hidup kekal itu. Mungkin pendeta-pendeta memiliki tugas yang melekat, yaitu untuk menggembalakan domba-dombanya. Tetapi para iman di dalam Kristus itu memiliki suatu sikap menyembah Allah secara rohani. Dan kita semua adalah anak-anak Allah. Karena Bapa sendiri mengatakan bahwa Dia mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi siapapun yang melayani Allah di dalam Yesus Kristus, itulah yang berkenan kepada Allah. Pada zaman Nuh, di mana 8 orang yang diselamatkan. 8 orang inilah yang terdiri dari Nuh, istri dan 3 anaknya serta mantu-mantunya. Mereka lah yang berkenan kepada Allah. Yang lain mungkin itu jutaan, mereka tidak berkenan kepada Allah karena mereka memiliki dosa asal itu. Dosa itulah yang menyebabkan kita terputus hubungan dengan Allah. Dan Yesus datang ke bumi ini, Dia ingin diberi tugas untuk memperdamaikan kita supaya hubungan kita kepada Allah itu kembali menyatu. Dan melalui kehidupan Dia di muka bumi ini, Dia menyatakan kebenaran Allah, menyampaikan perkataan Allah. Sehingga apapun yang dikatakan itu sebenarnya kita sudah melihat wujud Allah di dalam Yesus. Melihat perkataan Allah di dalam Yesus Kristus. Segala perbuatannya, tindak tanduknya itu adalah kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita di sini menyatakan hari ini imam adalah bahwa imam besar kita adalah Yesus. Itu benar Bapak Ibu. Karena hanya Yesuslah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga hari ini kita sebagai anak-anak Allah, orang-orang bere yang sudah dituntun dengan kebenaran firman Allah, harus mengakui bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah bait Allah yang kudus. Dan kita menerima Roh Kudus supaya kita dapat bersatu dengan Allah. Kita dapat berdoa pagi, kita dapat mendengar firman Tuhan. Itu adalah sukacita damai yang luar biasa, berkat yang besar bagi hidup kita. Sampai kita nanti pada kebangkitan pertama, kita akan bersama-sama dengan Yesus mempelai kita. Dan yang kita sadari juga bahwa Yesus di sini mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah adalah ranting-rantingnya. Betapa kita harus melekat kepada Yesus, karena Yesus adalah pohon. Apabila kita tidak mendapat getah yang mengalir dari Yesus itu, maka kita seperti ranting yang layu, ranting yang kering yang akan dipotong dan dibuang dan dibakar. Betapa menyedihkan keadaan seperti itu teman-teman, Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar satu di dalam Yesus. Karena apabila kita melepaskan diri dari kebenaran Yesus itu, maka kita akan menderita. Karena iblis dan roh-roh najis itu akan mengikat kita, menyebabkan kita terpisah dari Allah yang besar, Allah yang kudus. Dan Allah tidak akan memperdulikan kita. Betapa sangat menyedihkan. Jadi siapapun orang berdosa, dia harus datang kepada Yesus. Dia harus datang kepada Yesus. Karena Yesuslah yang menebus dosa-dosa mereka. Yesus mencari orang-orang berdosa. Tetapi Bapa di surga, Dia mencari orang-orang benar. Orang-orang benar yang ada di dalam Yesus. Seperti Raja Daud. Daud adalah raja yang besar. Dia memiliki kuasa dan perintah. Apapun yang dilakukannya tidak dapat dihukum. Karena dia mempunyai kuasa itu. Tetapi Daud adalah orang yang benar di mata Allah. Karena apa? Dia mengakui dirinya orang berdosa. Dia memiliki 3 dosa yang dia akui di hadapan Allah, yaitu bahwa dia memiliki dosanya sendiri dengan perbuatan-perbuatan dia mengakui. Padahal sebagai seorang raja, dia dapat saja melepaskan semua itu dan menganggap itu bukan suatu dosa, tapi dia menyadari bahwa itu adalah dosa pribadi dia. Dan yang kedua, dia mengakui bahwa dia memiliki sifat dosa sejak ia dilahirkan. Dan yang ketiga, Daud mengakui bahwa manusia di muka bumi ini setelah Adam memiliki dosa asal. Dosa itulah yang benar-benar diakui oleh Daud. Jadi di mata Allah, Daud memiliki iman yang besar. Di Roma 3 ayat 23 mengatakan, Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23
orang berdosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah terputus dengan Allah karena dosa Adam itu. Maka untuk melayani Allah yang kudus, untuk masuk ke dalam bait-Nya yang kudus, benar-benar kita harus menerima bakti darah Yesus itu. Baktinya yang tercurah di kayu salib itu. Karena dengan darah yang tercurah itu, Dia menghapus dosa kita. Saat kita percaya kepadanya, mulut mengaku, hati percaya, dan kita dibaptis. Sebenarnya kita sudah melangkah ke dalam teladan Yesus, dan kita dosa-dosa kita pun akan melepas. Dosa asal kita akan terlepas dan kita diperdamaikan dengan Allah. Juga dikatakan juga oleh Pastor Kim di buku ini bahwa imam melayani Allah di bait suci. Bait suci itu memiliki 3 bagian, yaitu pelataran, tempat kudus, dan tempat maha kudus. Pelataran itu adalah orang-orang yang mengambil domba dan lembu jantan dan mempersembahkannya sebagai persembahan korban bakaran. Yang kedua, dia membasuh tangan dan kaki mereka di bejana perunggu atau kolam basuh. Jadi imam bertugas seperti itu. Yang kedua, masuk ke tempat kudus dengan menggunakan kaki Dian, mengatur roti saji, menyalakan dupa atau bakaran ukupan, dan juga melayani Allah. Tapi teman-teman, itu hanya sebatas sampai di tempat kudus. Karena seberapa hebat pun kita, sebagai pandai pun kita, apabila kita melayani Allah tidak dapat masuk ke tempat yang maha kudus, itu pun sebenarnya adalah hanya sebatas orang percaya. Karena serajin apapun mereka melayani Allah, mereka belum dapat masuk ke tempat maha kudus. Karena tempat maha kudus itu adalah tempat Allah berdiam. Dan sedangkan kita yang sampai ke tempat kudus itu hanyalah tempat para imam-imam. Jadi teman-teman, hanya di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa imam besar setahun sekali masuk ke dalam tempat maha kudus itu. Dan itu adalah perumpamaan, adalah bayangan. Dan Yesus Kristus yang masuk ke surga sekali dan selamanya dipercayakan dengan tugas sebagai imam besar. Jadi Yesus yang kita kenal di dalam nama Yesus itu, anak Allah, dia masuk ke tempat maha kudus itu dengan darahnya, dengan kematiannya, sehingga tempat ruang maha kudus itu orang-orang kudus dapat datang setiap waktu. Di dalam ruang maha kudus ada tabut perjanjian, dan di atasnya ada kerup yang disebut penutup perdamaian atau kerup belas kasihan. Yesus masuk ke surga dengan darahnya dan memercikannya di penutup perdamaian itu. Dan sejak saat itu Allah memperhatikan mereka yang berkorban kepadanya, yang melayaninya. Dan pada saat Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, tirai bait Allah suci robek menjadi 2 dari atas ke bawah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Yesus adalah imam besar. Dia membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Untuk apa? Yaitu untuk datang ke hadapan Allah. Karena kita bisa datang kepada Allah hanya melalui cara ini, hanya melalui darah Yesus, hanya mengakui kematiannya. Dia mati untuk kita, untuk menebus setiap dosa kita. Dan kapan saja kita orang-orang kudus yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita bisa dapat datang kepada Allah yang Maha Kudus, yang kita berseru-seru Bapa. Betapa kita adalah orang-orang yang berbahagia, Bapak Ibu. Jadi pemisahan tempat Maha Kudus dan tempat kudus itu menghilang melalui anaknya ini, yaitu Yesus Kristus, dan kita didamaikan dengan Bapa. Jadi ungkapan Yesus adalah imam besar, berarti dia adalah pendamai dan perantara kita kepada Bapa, sehingga roh kita yang mati menjadi hidup dan kita berkenan di hadapan Bapa. Kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Dengan darahnya kita percaya, darahnya adalah darah yang kudus, darah yang penuh kuasa mengampuni dosa kita, karena orang yang tanpa dosa adalah orang yang kudus. Jadi kalau kita masih berdosa, mintalah darah Yesus, karena dengan darah Yesuslah kita dapat dikuduskan. Seperti di pengadilan, perumpamaan ilustrasi Pak Kim, bahwa di pengadilan seorang yang melindungi seseorang dari tuntutan jaksa adalah pembela umum.
demikian juga Yesus adalah pembela dan pengacara mewakili kita di hadapan Allah. Jadi Yesus adalah pembela dan pengacara kita. Ada lagi ilustrasi yang mengatakan, tertulis bahwa contoh adalah seorang anak yang melakukan kesalahan sehingga ia dimarahin ayahnya dan ibunya berdiri di antara mereka. Kepada si anak, dia berusaha membuka pikiran anaknya. Dia membayangkan kepada anaknya bagaimana kecewanya ayahnya apabila yang dilakukannya, bila yang dibicarakannya itu melukai hati bapaknya. Tetapi sebenarnya apa yang dikatakan bapaknya itu kepadanya bukanlah untuk suatu kekejaman, melainkan dia mengasihi anaknya untuk kebaikan anaknya sendiri, sehingga anaknya pun memiliki kesadaran. Dan kepada si ayah dengan manisnya dia berkata, sayang, anakmu tidak bermaksud melakukan kesalahan yang besar, tidak bermaksud menyakiti hatimu, tetapi biarlah dia dapat melakukannya lebih baik, dan biarlah kita dapat membimbing dia lebih baik lagi, supaya kehidupannya akan lebih baik lagi. Demikianlah pula Yesus Kristus adalah pembela dan pengacara kita di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita harus bersyukur kita mempunyai pembela, kita mempunyai pengacara di hadapan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan, Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu. dan pengacara Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus adalah pembela dan pengacara kita. Betapa berbedanya Bapak dan Ibu-ibu. Jadi untuk kita agar lebih percaya kepada Yesus, apabila kita ingin lebih dalam lagi kepada Allah di surga, kita harus mendengarkan Yesus dan kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa untuk datang kepada Yesus, dan kita dapat melakukan setiap pekerjaan Allah sesuai dengan kehendak dan kebenarannya. Jadi untuk melakukan kehendak Allah, melayani Allah dengan baik, kita harus percaya kepada Yesus. Karena apabila kita tidak percaya Yesus, kita tidak melekat kepada Yesus, kita seperti ranting yang kering itu, Bapak Ibu, kita akan dibuang dan dibakar. Dan orang yang meninggalkan Yesus tidak akan dapat melakukan apapun. Yang dia lakukan adalah hanya untuk kehidupan tubuh yang sementara ini, tetapi roh jiwanya akan mendapat penghakiman dan penghukuman. Dan kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah, kita tidak dapat melampaui Yesus. Kita harus benar-benar membuka diri kita mendengar firman, karena firman itulah adalah jalan bagi terang bagi jalan-jalan kita, sehingga kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Apabila kita membuka atau membeberkan diri kita sepenuhnya kepada iblis, maka kita akan tertipu dan roh kita menderita. Betapa kasihannya. Dan bila keluarga kita hancur atau roh yang di dalam kita menderita, maka kita akan mengalami ketidaksehatan di dalam fisik. Juga di dalam roh kita akan menjadi malas mendengarkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus percaya kepada Yesus dan mendamaikan diri kita kepada Allah sebelum hal-hal yang lain yang terjadi. Sebelum roh najis, roh kotor mengganggu kita, kita harus datang kepada Yesus, kita harus minta pengampunannya, kita harus minta kuasanya, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita di bumi ini sesuai dengan kehendaknya. Kita menjadi imam-imam seperti teladan Yesus. Karena Yesuslah yang membuka tabir, yang membuka tirai itu, sehingga kita dapat menjadi imam seperti Yesus. Imam yang datang ke hadapan Allah di tempat yang maha kudus. Dan kita adalah bait Allah yang kudus, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Karena di zaman Nuh pun
orang-orang ternama dan kenamaan pun binasa oleh air bah. Apalagi kita sekarang, apabila kita tidak di dalam Yesus, kita akan binasa. Seperti kelihatannya tidak binasa, sebenarnya roh kita menangis, roh kita menderita, roh kita kelaparan, dan kita akan menghadapi kematian kekal. Betapa sedihnya. Jadi untuk menarik perhatian Allah, kita harus sungguh-sungguh di dalam Yesus. Kita harus menjalankan kehidupan yang benar di hadapan Yesus. Tidak peduli seberapa orang pandai dalam melayani Allah, jika mereka tidak didamaikan dengan Allah, mereka tidak mendapat menarik perhatian Allah. Jadi kesimpulannya, kita harus berdamai dengan Allah. Kita harus melayani Dia. Kita harus benar-benar percaya pada Yesus yang adalah imam besar yang memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita memiliki harapan akan hidup kekal itu. Haleluya. Amin. Baca firman dari Bapa, kami sungguh mengucap syukur Bapa. Biarlah kebenaran renungan yang kami dapat pada pagi ini Bapa, sungguh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, jadikanlah kami imam-imam yang kudus Bapa, sehingga setiap waktu dalam kehidupan kami dapat senantiasa bersekutu dengan-Mu. Kami dapat mendengar kebenaran-Mu, kami dapat mendengar firman-Mu ya Bapa, yang menjadi bagian bagi roh jiwa kami Bapa, sehingga kami sungguh-sungguh dapat bertumbuh, supaya kami sungguh-sungguh dapat berbuah ya Bapa, dan kami sungguh-sungguh dapat hidup seperti Yesus, karena kami adalah anak-anak-Mu ya Bapa, yang sudah dibeli oleh darah Yesus, darah yang tercurah itu ya Bapa, yang memperdamaikan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami akan membaca Alkitab Bapa. Biarlah setiap bacaan yang kami baca, yang tertulis Bapa, sungguh menuntun kami kepada Yesus, dan kami adalah anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh merindukan kebenaran, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjalankan kehidupan roh jiwa tubuh kami di muka bumi ini Bapa, berkenan di hadapan-Mu dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu